tahu-tahu ada ibu saya lewat. Dengan siapa nih? Eman kak, saya kan tinggal di Tasikmalaya nih kan, di Oh, Gunung. Tasik. Saya ini kan punya kambing nih di rumah itu, kalau nggak salah 3 atau 4 lah dulu melihara kambing. Iya. Nah, dengan singkong kan kita bisa buat empan kambing juga kan. Cuman karena dirasa kurang, saya sama teman-teman itu udah yuk kita naik lagi ke atas, kita nyari lagi buat tambahan. Dulu itu kalau di RT saya itu kan setiap RT punya 1 anjing nih. Anjing itu boleh di rumah siapa aja gitu. Kebetulan waktu panen itu dia ikut, dan kebetulan lagi yang megang talinya itu saya. Talinya pas jam 11 itu kita nyari umpan lagi ke atas, kok tiba-tiba anjing itu lepas kak dari talinya itu dari anjingnya lepas, terus dia lari kan. Iya. Saya nggak punya perasaan gimana gitu, biasa aja lah gitu. Tapi kok begitu saya terus ke bawah, mau jalan kok bagus. Ya saya tahu di situ kan memang ada jalan truk ya kayak buat ngangkut singkong gitu ya. Tapi kan nggak mungkin itu semulus itu. Seperti yang ada yang rawat gitu kan. Siapa yang ngerawat jalan ini? Kan jalan ini rusak, bekas truk lewat terus kan. Pas saya lagi bingung gitu, tahu-tahu ada ibu saya lewat. Persis dandanannya itu kalau ibu mau ke kebun. Persis banget, gak ada bedanya. Itu sampai lewat di depan saya ini kan nih. Terus saya panggilin, mak mau kemana? Gitu kan, itu nggak nengok, nggak apa gitu kan, udah jalan aja gitu kan. Nah saya itu ikutin tuh si emak itu, cuman kan dia berdua nih kak, bukan sendiri, ada satu lagi cewek juga ceritanya gitu. Begitu udah jauh ngikutin kak, mau kemana, terus sambil saya panggilin ya, mungkin jaraknya sekitar 5 meter di depan saya, dan harusnya kan denger ya, tapi ini nggak denger kak, terus aja jalan. Nah saya ngikutin terus. Nah saya sadar itu ada yang mukul nih di pundak saya. Begitu pukul saya berbalik ke belakang, loh kok teman saya yang satu. Dia nanya, nah man mau kemana, kata dia gitu. Terus saya jawab, itu ibu saya mau kemana ya? Mana? Gak ada ibu kok, kata dia gitu. Ternyata kalau begitu saya lihat lagi ke depan, itu dulu bukan jalan bagus kak. Berubah. Itu dulu alang-alang, iya ilalang yang dada gitu kak. Jadi kayak diajak gitu ya? Iya, jadi saya mungkin kayak diajak gitu kak ya. Nah cuman yang saya dengar itu gini kak, sebelum saya disadari sama temen itu, si cewek yang satu itu ngomong gini nih ke ibu saya, ayolah sebentar lagi juga sampai gitu kak ceritanya. Saya bilang nih ibu mau kemana gitu kan. Cuman yang saya keburu digebuk sama teman saya itu kan kak ya. Dan anehnya itu kaki teman saya itu habis pada ini kena duri-duri gitu, sedangkan saya enggak kak, mulus gitu kan, nggak ada berasa apa-apa. Orang dari saya jalan di jalan yang bagus gitu kan. Temen kakak tadi ngejar mungkin ya? Ngejar itu ternyata ngejarnya itu mungkin 100 meter ada kak. Oh jauh ya. Jadi dia itu lagi duduk di gubuk di hutan kan, biasa gubuk petani gitu ya. Saya katanya lewat di depan gubuk, cuman memang bukan di jalan itu, memang di alang-alang. Cuma posisinya di depan gubuk itu, dia lagi istirahat. Kok ini si Eman kenapa gitu kan, terus diikutin tuh sama dia, rupanya dia ngikutinnya. Ya memang jalan di alang-alang, jadi habis kakinya pada ini. Baret-baret. Kalau saya enggak malah. Iya, kalau saya malah enggak gitu. Akhirnya saya dibawa pulang tuh sama teman saya ke gubuk yang tadi. Nah akhirnya dipanggil tuh guru ngaji saya. Terus saya dibaca-baca suruh minum. Akhirnya pulang lah kak. Sampai rumah itu saya cerita ke ibu gitu kan. Akhirnya sama ibu tuh malamnya bikin selamatan. Di rumah itu ya, artinya buat jaga-jaga saya mungkin ya, orang tua khawatir ya. Khawatir. 2 minggu kemudian saya kan kumpul kakak nih kak, cowok juga sama. Nah ceritanya malam minggu biasalah anak muda dulu kan, gua pulang main itu sekitar 1:30 katanya. Ceritanya habis main masuk ke rumah, gak lama kemudian dia kebelet pingin ke kamar mandi, pingin pipis. Keluarlah dia dari pintu dapur. Begitu buka di pintu dapur, ternyata di luar itu udah ada cewek 2 kak. Cewek?
cewek lagi 2. Sambil ngajak-ngajak, ayo cepetan gitu. Ngajak kakak saya itu. Untungnya kakak saya itu enggak ini ya, enggak ikut gitu. Dia malah lari ke dalam, terus meluk ibu saya. Karena ibu saya kan berbeda kamar kan sama kakak. Terus meluk ibu saya sambil bangunin. Mama, ini di luar ada siapa? Emang siapa? Nggak tahu, ada cewek 2 ngajak-ngajak, ngajak pergi terus. Ikut ke rumah berarti ya? Kayaknya gitu. Dan itu kan ternyata dari tempat yang saya ketemu dengan teman saya itu, jaraknya ke depan itu sekitar ada 50 meter. Itu ternyata ada lubang, Kak. Di puncak gunung tuh. Tapi bukan kawah. Ada lubang besar, diameternya mungkin sekitar 20 atau 15 sampai 20 meter lah ya. Terus ke bawah makin ngincup tuh, Kak. Jadi kayak model kukusan. Iya, benar-benar. Tapi bentuknya melengkung gitu, nggak lurus. Kalau kukusan lurus kan. Iya. Kalau ini melengkung tuh ke bawah gitu. Nah, di pinggirannya itu, di pinggiran si lubang itu, di atasnya itu berjejer pohon jengkol. Dan cerita orang kamu kita kan, pohon jengkol itu memang ada sesuatunya ya. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Dan ternyata itu beberapa tahun sebelumnya sempat ada yang hilang memang di situ ketemunya, Kak. Oh, pernah kejadian juga ada yang hilang. Pernah kejadian katanya, tapi orang yang dekat daerah situ. Iya itu, Kak. Ini cerita zaman dulu, Kak. Ini lagi saya masih SMP kelas 2. Tapi masih membekas sampai sekarang, masih inget banget ya. Tapi iya, karena memang itu pengalaman pribadi dan satu-satunya yang kayak gitu saya alami gitu, Kak. Nyata lagi ya, nyata depan kelihatan. Benar nyata, iya. Oke Kak, siap Kak. Terima kasih ceritanya. Ya, terima kasih. Ya namanya kalau tinggal di daerah perkampungan, apalagi di pegunungan, banyak sekali pasti kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Salah satunya yang diceritakan barusan, dari tampakan sosok yang menyerupai ibunya, lalu dia kayak mau diajak masuk ke dalam pegunungan. Mungkin bukan ke dalam pegunungan, mungkin ya, kalau dia ikut mungkin akan masuk ke alamnya mereka ya. Menurut kalian siapa sosok yang menyerupai ibunya itu?